mau ganti. Ya, bentar. Ada. Ustaz Afdol sini. Cek, dengar suara Do? Dengar. Bentar ya. Sudah masuk semua? Ini namanya ganti dulu. Oh ya. Cek. Cek. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita dapat melanjutkan aktivitas kita. Kita melanjutkan proyek kita mengenai Muslim tangguh, cerdas dan berakhlak Qurani. Masih semangat semua? Masih ya? Ya, di depan kita semua, di depan layar sudah hadir bersama kita Dr. Zul Fitriani, SPKJ, spesialis kejiwaan. Beliau adalah dokter yang memang membidangi kejiwaan ya. Jadi sebelum kita mulai, Ustaz akan memaparkan biodata beliau. Dr. Zul Fitriani ini lahir di Pekanbaru dan sudah menikah. Sekarang memiliki 3 orang putri. Lewat pendidikannya SD sampai SMA Alia di Pekanbaru. Kemudian melanjutkan studi pendidikan S1 kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Jakarta. Kemudian melanjutkan S2 profesi PPD S1 kedokteran jiwa atau psikiater Universitas Pajajaran, Bandung. Nah, beliau pernah bekerja di Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru, kemudian RSIA Area Bunda, RSUD Natuna, RSUD Palematak, RSUD Cikalongwetan Bandung, RSKG RA Habibie Bandung, dan psikiater Halodoc Indonesia. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke paparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Zul Fitriani mengenai mental health dan awareness ya. Dr. Fitri sudah siap ya? Ya, ya. Ya. Kepada Dr. Fitri kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya ya kepada moderator ya, dan terima kasih juga diberikan kesempatan untuk berbagi sharing ya tentang mental health. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa salawat dan salam kehadirat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, salam kenal ya dari saya Dr. Fitri.
walaupun kita jaraknya jauh, tapi bisa dikondisikan alhamdulillah dengan teknologi ini. Ya, ini semuanya anak SMP IT Tunas Ilmu Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung ya. Oke. Nah, baiklah, sudah siap menerima materi? Mungkin tulisannya ada yang kurang jelas apa? Sudah cukup. Sudah ya, cukup jelas ya? Ya, oke. Baiklah, mungkin untuk sesi ini akan saya berikan pemaparan dulu ya, keterangan dulu ya. Nah, di sini kita akan berbicara tentang mental health dan awareness. Kenapa sih diambil judul ini? Karena memang makin zamannya makin berkembang seperti ini, tentang mental health itu semakin menjadi hal yang prioritas untuk diperhatikan. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian ya yang kita saksikan, baik dari media sosial ya, ataupun baik dari kejadian kenyataan mungkin ya yang ada ya secara studi base ya, banyak ditemukan permasalahan-permasalahan kejiwaan ya. Mungkin sudah pada tahu ya, seperti cemas, depresi ya. Ya, itu yang umumnya terjadi ya, dan sangat mudah sekali anak-anak remaja untuk mungkin memutuskan suatu keputusan yang seharusnya belum diambil ya, seperti itu. Tapi akhirnya berakibat pengambilan keputusan yang cepat dan membuat terpuruk sehingga menjadi disorder. Yang disebut dengan disorder itu adalah penyakit ya. Jadi gangguan atau penyakit itu disebut disorder. Jadi sebenarnya masalah jiwa itu gangguan mental itu ada dua. Orang dengan masalah jiwa atau orang dengan gangguan jiwa ya. Jadi tidak ada ya yang jangan ke psikiater nanti dibilang gila ya. Tidak ya, karena ke psikiater banyak hal yang bisa ditemukan ya, bahkan Anda mungkin bisa lebih paham dengan diri Anda. Contohnya untuk menjadi awareness ya. Dan kesehatan mental itu apa sih? Nah, di sini ada tertulis menurut WHO 2001 itu merupakan kondisi kesejahteraan yang disadari oleh seseorang tersebut. Jadi Anda sadar atas kondisi Anda ya, Anda sejahtera. Artinya sejahtera itu senang ya di dalam semua aspek ya, baik dalam mengelola stres saat Anda bekerja, berproduksi ya, lalu menghasilkan ya, bukan hanya sejahtera sendiri ya. Jadi dibilang sehat ini Anda juga mampu memberikan aspek positif kepada lingkungan Anda ya, kepada teman-teman Anda ya, kepada sahabat, kepada keluarga, memberikan aspek yang menyenangkan ketika orang berbicara kepada Anda menjadi termotivasi ya, lalu Anda membuat mampu ya mengelola stres Anda tanpa harus bergantung kepada orang lain. Disitulah disebut dengan mental health ya. Nah, lalu awareness sendiri apa sih? Nah, ini nih. Banyak ya remaja zaman now ya, milenial ini bermasalah dengan awareness ya. Awareness itu sendiri adalah suatu kesadaran ya. Seseorang sadar akan apa yang terjadi pada dirinya, lingkungannya. Nanti akan kita bahas lagi ya. Apa sih awareness? Mungkin adik-adik di sini akan lebih paham ya. Lanjut. Oke. Nah, di sini ada perkembangan remaja. Anda semua adalah remaja. Ya, jadi menurut WHO remaja itu ya pubertas ya. Pubertas itu bervariasi ya. Ada dari usia 10 tahun sampai 18 tahun ya. Itu disebut dengan remaja. Jadi fase remaja ini perkembangannya ya ada 3 perkembangan yang di sini
terjadi pesat sekali perkembangan itu. Jadi ada tumbuh dan kembang ya, ingat ya, mungkin dulu ke dokter atau ke posyandu, oh gimana pertumbuhannya, bagaimana perkembangannya. Kalau pertumbuhan itu mengarah ke physically ya, Anda tinggi, lebih berat dengan sesuai tinggi Anda ya, lalu rambut tumbuh sehat, itu namanya pertumbuhan. Tapi perkembangan ini kita berbicara dengan 3 aspek ya, yaitu aspek kognisi, fisik, dan psikososial. Nah, jadi anak di sini nih, anak remaja pusat dari perkembangannya adalah dari 3 sisi ini ya. Dan bisa menjadi baik ya kalau kaedah-kaedah yang sudah ditentukan. Jadi kognisi dan fisik psikososial ini bergandengan tangan. Jadi tidak bisa kita hanya sehat saja secara fisik, tapi kognisi tadi tidak terpenuhi dan juga tidak bisa bergaul, ya, tidak bisa menyesuaikan, beradaptasi dalam lingkungan, itu juga berarti sempurna perkembangannya. Yuk lanjut ya. Nah, kita sesi presentasinya cepat saja, yang banyak pertanyaannya. Oke, lanjut. Nah, ini perkembangan biologis ya, mungkin Anda di sini sudah mengalami ya yang disebut dengan pubertas ya, karena sudah SMP ya. Jadi ada perkembangan dari perubahan hormonal ya, juga perubahan hormonal tersebut di samping mempengaruhi pertumbuhan dari kecil menjadi tinggi ya, dan juga akan mempengaruhi dari struktur otak ya, struktur otaknya juga akan berubah dengan perkembangan dari biologis ini ya. Ada area-area yang berkembang yang di sini ya, tuh ada tuh ya gambarnya ya. Nih saya tunjuk nih, ini ada gambar hipotalamus nih, bagian kecil ya, Masya Allah besarnya, cuma hipotalamus ini ya, kecil ya, seperti kacang ya, kacang mede. Nah, ini kecil ya, tapi dia bertugas untuk mengelola semua pengaturan emosi kita ya. Nah, di sini ya, ini area depan ini ya, area frontal ya. Ini area temporal, ini adalah area dari oksipital ya. Di sinilah terjadi perubahannya. Nah, ini nih, Anda sebagai anak muslim sering sholat kan? Nah, sholat 5 waktu ya, atau sholat wajib ya, itu terdapat gerakan yang disebut dengan gerakan sujud ya. Nah, di sini ternyata Masya Allah, Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan gerakan ini karena di sini memang ada aktif sekali ya. Daerah-daerah frontal cortex ini adalah daerah analisa. Jadi daerah yang dapat berfungsi untuk menjadi rem ya. Ketika kalian memiliki hasrat ya, karena manusia ada ego, ada id ya, keinginannya. Id itu adalah keinginan terendah ya. Jadi id itu seperti keinginan. Yang membedakan kita dari manusia dan binatang adalah ini, daerah ini ya, daerah itu, sehingga kita bisa mengontrol naluri punten ya, naluri kebinatangan itu ada ya sebenarnya, agresif ya, marah segala macam itu ada, tapi ada yang mengontrol di sini. Itulah membedakan kita dengan binatang atau dengan makhluk Allah lainnya ya. Nah, di sini ada kelenjar pituitary, gonadotrium ya, gonad, mungkin belajar biologi ya. Apa mungkin ada yang tertarik ke kedokteran, mungkin silahkan nanti membaca ya. Nah, ini mengaturlah hormon-hormon yang bisa membuat Anda menjadi berubah sewaktu fase perkembangan tersebut ya. Androgen bagi laki-laki, testosteron juga, lalu kalau perempuan estrogen dan progesteron, sehingga terjadilah menstruasi, terjadilah perubahan fisik, dan mungkin ada yang tumbuh jerawat ya, seperti nggak apa-apa, jangan khawatir ya, bukan berarti itu aib, tapi itu adalah fase perkembangan biologis ya. Lanjut ya. Oke, nah di sini kita lihat, karena di sini kan anak sekolah semua ya, jadi Bu Dokter pengen memberikan hal yang lebih nih ya, jadi Anda tidak hanya membaca secara umum saja ya, mungkin lebih tertarik. Nah, di sini ada perkembangan biologis ya, dan ternyata Anda lihat ini berbagai macam, ini otak ya sayang ya, ini adalah perkembangan otak. Jadi ternyata ya, otak manusia ini bagian dorsolateral prefrontal cortex itu area pembentukan kognisi ya. Nah, jadi ternyata anak umur 5 tahun ini masih merah ya. Ya.
merah artinya belum berkembang ya. Jadi wajar ya, masih belum tahu, masih belum paham di usia 5 tahun karena memang otaknya belum berkembang. Lalu kita berangsur ke sebelahnya, preten. Preten ini sebelum masa remaja ya, sebelum balik ya, seperti itu. Sudah mulai berkembang nih, tapi warnanya masih oranye-oranye ya, masih belum bisa ya, masih belum bisa menerima berkembang kognisinya ya. Lalu ten, ini Anda di sini ya, mungkin Anda di masa preten dan ten. Nah, ternyata nih sudah bagus ini fungsi kognisi dan eksekutifnya ya, sudah mulai berkembang ya. Nah, fungsi eksekutif itu di situ ada fungsi intelektual, ada fungsi memori ya, ada fungsi koordinasi ya, lalu ada fungsi emosi sehingga Anda bisa mengatur emosi. Nah, di fase seperti ini Anda sudah dapat menerima masukan-masukan ya. Nah, sudah bisa menerima masukan. Sebaiknya masukan yang diambil yang baik ya, sehingga tidak berkembang hal-hal yang buruk. Contoh, banyak sekali anak remaja mungkin bukan di SMP ini ya. Nah, mungkin mengambil langkah lebih suka nongkrong ya, mungkin lebih suka mengambil langkah lagi yang lain, meminum alkohol, nafsa, jangan ditiru ya. Nah, jadi nanti perkembangan si brain bagian prefrontal ini akan terhambat, nggak jadi hijau ya, nggak jadi lagi dia yang mature-nya kan ungu ya, nggak bisa jadi ungu gitu, nanti malah tetap aja jadi oranye ya, sehingga dia tidak bisa diberikan masukan positif. Kok susah ya? Nggak bisa dikasih tahu, padahal dia tahu itu tidak bagus. Tapi otaknya yang tidak bisa mengoreksi asupan-asupan negatif tadi ya. Kok bisa ya dokter ya? Orang stres, orang cemas, mungkin pengaruh negatif lingkungan, kok bisa ya bikin terganggu jiwanya? Kok bisa nggak berkembang otaknya? Ya, nah ternyata di sini Allah memang mengkorelasikan semua itu ya. Ketika ada perasaan suka, lalu ada area yang bereaksi ya, dan di situ juga ada asam amino juga bekerja mempengaruhi otak. Makanya ya yang ya itu dengan rangsangan penglihatan otaknya bisa berpengaruh ya. Terjadilah narkoba karena gadget narkolepsi itu ya. Jadi atau juga karena lingkungannya kurang mendukung sehingga juga ikut-ikutan ya otaknya tidak berkembang ya. Jadi fungsi eksekutif itu terganggu sehingga tidak bisa berkembang dengan baik ya. Dia juga tidak bisa tuh awareness ya. Oke, lanjut. Nah, perkembangan biologis nih. Di sini lagi ya, diberikan ilmu lagi nih di sini tentang maturitas atau kematangan dari otak anak dan remaja ya. Di sini kelihatan nggak, otak itu kan ada mielin. Kalau SMP udah belajar belum ya? Nah, ada mielin ya, ada kepadatan otak dan juga ada volume otak. Nah, di usia remaja mulai naik ya, nih di usia sini ya, mulai bagus. Makanya harus diiringi pemasukan yang baik ya, asupan yang baik, gizi yang baik, banyak makan protein ya. Kalau di Tanjung Pinang mah banyak ikan ya, jadi bisa bagus itu banyak makan ikan ya, DHA-nya bagus ya. Jadi bisa lebih baik nanti perkembangan neuron otaknya. Yuk lanjut. Nah, ini perkembangan psikososial ya untuk anak dan remaja ya, perkembangannya bagaimana untuk bisa bertahan ya, untuk Anda bisa oke di dalam segala suatu hal, lalu bagaimana Anda bisa menangani segala sesuatu, mengkoreksi segala sesuatu dengan mandiri, lalu bagaimana Anda bisa men-take hold ya, untuk kapan Anda bereaksi, kapan Anda tidak bereaksi, berarti itu sudah bagus ya,
psikososialnya sudah berkembang dengan baik. Oke, lanjut. Nah, awareness itu sendiri bisa terdiri dari self awareness dan social awareness. Kita di sini membahas tentang self awareness ya, biar nggak bingung. Mungkin nanti tentang social awareness. Ya, lanjut. Self awareness itu apa sih? Nih, di gambarnya dilihat ya, orang lagi ngaca ya. Jadi di sini bagaimana dia tahu, memahami aspek-aspek yang ada pada dirinya sendiri ya. Dia harus bagaimana, harus mengatur bagaimana perilakunya, lalu harus diberikan trait apa gitu ya, mengatur emosinya sehingga dia sadar ya kapan dia harus beraksi, kapan dia tidak ya. Self awareness ini menentukan sebenarnya ya untuk Anda tetap oke ya. Banyak sekali zaman saat ini dengan stres sedikit sudah galau ya. Tapi memang Anda memang galau-galaunya ya, karena memang ada perbedaan perubahan hormonal tadi ya, sampai umur 20 tahun malah ya di penelitian tadi. Anda memang lagi labil-labilnya, tapi ini bisa diatasi jika Anda sudah mulai dari saat ini untuk mengkoreksi, untuk memahami pemahaman diri, kenalan gitu ya. Ya, lanjut. Kenalan sama diri sendiri. Nah, ini kenalan yuk sama diri sendiri. Nah, ini yang sering terabaikan ya. Anak pada usia remaja sering malah banyak menilai orang lain ya. Wah, kenapa sih itu begitu sama saya? Kenapa sih si A, si B begitu sama saya? Jadi malah lupa tuh sama diri sendiri ya. Jadi lebih baik kita mengenal diri kita dulu ya sebelum kita mengeksplorasi keluar. Ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita tahu bagaimana men-treat ya kita terhadap orang. Jadi tidak pusing ya dengan perbedaan orang lain ya, karena kita akan merubah diri kita untuk lebih baik. Oke, gimana sih caranya? Ayo lanjut. Nih, kategorinya ada 3. Caranya kita harus tahu nih perasaan kita saat itu. Sadar ya, intinya kan sadar. Kalau misalnya lagi emosi, wah jangan dulu deh ya, jangan dulu deh melakukan langkah berikutnya. Berarti Anda kalau saat emosi Anda harus tenangkan dulu diri Anda ya, menjauh dari sumber stres. Bukan berarti Anda kalah, tidak ya, tapi Anda lebih ingin mengenal lagi kondisi Anda saat itu ya. Lalu harus tahu dulu apa yang harus aku lakukan. Ketika Anda sudah tahu perasaan Anda sejauh mana, sebaiknya seperti apa. Oh, aku mundur dulu. Oh, aku bisa ngomong nih seperti ini. Lalu setelah Anda sampai ke tahap kedua, apa yang akan Anda lakukan? Anda lakukan lagi. Apa yang harus saya kerjakan dengan pikiran-pikiran Anda? What I'm thinking. Sebaiknya gimana ya? Gitu. Oke. Ini adalah 3 kategori dari self-awareness yang mungkin bisa dipraktekkan. Ya. Oke, lanjut. Nah, aspek dari self-awareness itu yang tadi ya, mirip yang tadi ya, 3 aspek tadi, self-concept sama seperti perasaan tadi ya. Bagaimana Anda menentukan perasaan Anda, emosi Anda saat ini seperti apa ya, itu self concept ya. Lalu self esteem sama seperti what I'm doing tadi. Jadi rasa percaya diri, rasa penghargaan kepada diri ya. Ini lebih baik kalau saya marah kayak gini kayaknya jelek deh. Aduh enggak ah, nanti aku jadi pasti enggak nyaman deh, karena kalau habis marah nadanya suaranya akan tinggi. Suaranya tinggi bakal melengking kedengaran sama teman, sama tetangga. Nah, di situ ya fungsi awareness-nya bekerja ya. Area prefrontal cortex-nya akan mulai bekerja dengan baik sehingga dia akan memilih, wah, jangan diambil langkah seperti itu, maka saya akan mengambil langkah seperti ini ya. Lalu multiple self itu lebih ke arah
pemahaman terhadap lingkungan ya. Lingkungannya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, indikator dari self awareness bagaimana sih indikatornya? Balik-balik lagi, kenalan dulu ya, mengenali perasaan dan perilaku sendiri ya, dikenali dulu. Ya, aku teh orangnya pendiam gitu, atau saya orangnya aktif gitu, atau saya orangnya baper. Nah, kenalan dulu. Kalau sudah mau berkenalan sama diri sendiri, langkah ke depannya enak. Tapi yang agak sulit ini, kalau nggak mau kenalan, lebih suka denial, menyangkal. Ah enggak ah, aku nggak kayak gitu. Ah enggak ah, saya nggak kayak gini. Itu agak susah ya kalau seperti itu. Itu jatuh-jatuhnya bisa ke psikotik ya. Kalau insight of illness itu kemampuan dalam menentukan kita lemah kita seperti apa, kekurangan kita seperti apa. Itu baik ya kalau kita menyadari. Tapi kalau kita tidak menyadari akan lari ke arah psikotik atau gangguan realitas ya. Artinya dia tidak mampu menanggapi realnya dia gitu ya. Berikutnya mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri gitu. Harus tahu nih. Biasanya kalau diwawancara sama Bu Dokter nanyanya gitu. Kamu punya kelebihan apa? Terus kamu punya kekurangan apa? Tapi kalau bilang, "Oh, Dok, saya kayaknya kurang semua." Nah, kalau kurang semua mungkin larinya ke self esteem ya, mungkin agak ada permasalahan dengan penghargaan diri gitu. Tapi kalau wah saya bisa ini Dok, bisa itu Dok, malah banyak lebihnya gitu kan. Nah, ini juga hati-hati ya dengan euforia ataupun waham kebesaran di diri dia sendiri, eksistensi yang berlebihan. Nah, nggak boleh berlebihan dan juga tidak boleh kurang ya. Lalu sikap mandiri ini juga dari kecil ya harus mandiri ya. Apa-apa misalnya dalam hal yang ini dulu deh, mengatur jadwal sekolah gitu ya, jadwal belajar. Kalau udah usia seperti Anda harusnya sudah bisa ya. Kapan Anda main, kapan Anda belajar, kapan Anda mengaji, ya sudah harus bisa mengatur. Ya, sikap mandiri juga menjadi indikator untuk Anda menjadi lekas sadar dan kenal terhadap diri Anda sendiri. Lalu keputusan dengan tepat, ya nggak usah ragu-ragu jadi orang, ya. Jadi apa yang harus diputuskan, ya udah, ya kalau memang itu baik dengan pertimbangan yang tadi, ya bisa dilaksanakan dengan baik. Terampil ya, terampil artinya perlu latihan ya. Ini juga indikator dari orang yang sadar dengan dirinya. Mampu evaluasi diri ya, seperti itu. Ini adalah 6 indikator untuk menjadi self awareness. Ayo ya, bisa kok ya untuk mengenal diri sendiri dengan 6 indikator ini. Ayo lanjut. Nah, bagaimana sih kerangka pembentukannya? Ya. Jadi kerangka pembentukan dari awareness itu sendiri ada 5 ya. Ada 5 dari kerangka ini yang bisa diperhatikan. Yang pertama adalah attention. Ya, harus ada attention dulu dong ya, baru bisa baru bisa melangkah selanjutnya. Jadi kalau nggak ada attention susah ya. Jadi kalau nggak ada attention, artinya dia nggak peduli, gitu. Harus ada kepedulian dulu. Lalu kesadaran tadi, ya betul-betul penuh, ya betul-betul penuh. Oh ini aku mau berubah, saya harus mulai dari sini. Jadi nggak setengah-setengah. Lalu adanya arsitektur fisiologis ini juga membantu. Ini contohnya ya, kalau fisiologis itu lebih ke arah gizi ya. Anda juga harus makan makanan yang bergizi ya, asam amino yang bagus sehingga perkembangan Anda akan baik. Jadi tetap psikologis harus diiringi juga dengan fisik, tidak bisa psikologis aja ya. Fisiknya juga harus bagus. Juga mulailah berolahraga ya dan latihan-latihan fisik lainnya ya. Kalau di sekolah mungkin ada ya ekstrakurikuler olahraga ya. Itu bagus buat meningkatkan endorfin otak. Lalu dilakukan ini makanya recall of knowledge. Anda menghafal Al-Quran kan?
di sini ya, SD IT Tunas Ilmu Tanjung Pinang, ini adalah salah satu sekolah yang mungkin ada hafalannya ya. Nah, ternyata orang menghafal Al-Quran itu kan artinya memori ya, atau menghafal pelajaran lainnya, itu juga bisa membantu kerangka kesadaran terhadap dirinya sendiri, karena sudah mulai mengaktifkan alarm-alarm memorinya. Ya, lalu kesadaran atas dirinya sendiri, self knowledge ya. Oke, lanjut. Tahapan pembentukan awareness ya. Awalnya pasti nggak tahu dulu ya. Kayak Anda di sini ya, adik-adik di sini nggak tahu dulu apa sih awareness, apa sih, gimana sih. Awalnya nggak tahu dulu. Lalu kemudian nyangkal dulu nih, denial. Enggak saya nggak kayak gitu, nggak kayak dokter itu yang omongin itu, enggak, saya mah orangnya oke-oke aja. Nah, seperti itu tuh. Nah, yang ketiga baru mulai sadar. Oh iya, ketika sudah ada permasalahan ya, ketika sudah ada hal-hal yang menyinggung ya. Lalu akhirnya ketika sadar atas diri sendiri, mulai lagi ke tingkat yang lebih baik lagi, ke lingkungan ya. Lanjut. Nah, di sini saya akan memberikan Anda ilmu dari Sigmund Freud ya. Ini bapak dari psikologi perkembangan ya. Jadi Sigmund Freud dan Anna Freud itu bilang ya, ini bagian yang sebelah kiri yang ungu-ungu itu pertahanan mental yang immature, tidak matang. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah pertahanan mental mature. Ya, ada yang mature, ada ternyata dicampur juga nih mature sama immature ya. Campur ya, bukan berdasarkan warna ternyata. Nah, apa sih itu ego ya? Kalian mungkin waktu kecil, Bunda saya pengen permen. Bunda saya pengen sepatu baru, itu ego. Keinginan yang datangnya dari it ya, dari dalam alam bawah sadar ya. Lalu ternyata ada nih bentengnya ya, istilahnya yang menahan ya. Oh jangan gini dong, jangan gitu dong. Nah ini ada namanya pertahanan mental, mekanisme of defense, pertahanan mental. Jadi kalau secara fisik yang mempertahankan imun adalah imunisasi, vitamin, antibodi ya, gitu ya kalau secara fisik ya. Tapi secara psikologis vitamin dari mental atau jiwa, pertahanan mental yang mature, support, lingkungan yang baik, ya, lalu pola hidup yang seimbang, spiritual yang baik, yang terjaga. Itu adalah imunitas mental. Jadi bagaimana kita untuk sehat mentalnya, pakailah itu biar Anda tetap stabil ya di berbagai kondisi yang tidak oke. Karena namanya dunia, nggak mungkin oke semua dong ya. Nggak semuanya mau kita. Nah di sini ada pertahanan mental represi. Ini immature, artinya kalau ada apa-apa dia menahan diri, nyimpen aja di dalam, nggak mau ngomong, ditelen bulat-bulat, itu namanya represi ya. Proyeksi itu nyalahin, oh ini gara-gara si Anu nih saya seperti ini nih, dapat nilai jelek pasti gara-gara dia deh, gara-gara dia gangguin saya ngafal gitu misalnya ya. Reversal, membolak-balikan semuanya ya. Introyeksi lebih nggak, oh semuanya karena saya nih, introyeksi ya, semuanya karena aku, semuanya salah aku. Hati-hati, introyeksi ini bisa banyak membuat orang lari ke perilaku self harm ya, menyakiti diri sendiri seperti ngeberet-beret tangan. Ada nggak di sini yang suka self harm? Jangan ya, nggak boleh ya. Nah, self harm itu nggak boleh. Ada nggak? Karena kalau nggak sampai, jangan ya. Nah, karena ada yang edik self harm, dia merasa dengan menyakiti dirinya terobati rasa sakitnya seperti itu. Jadi edik loh, sama seperti nafza. Jadi badannya akan habis digores semua. Dan introyeksi ini juga salah satu hal yang menyebabkan orang berperilaku bunuh diri. Ya, jangan pakai introyeksi, jangan terlalu sering menyalahkan diri. Ya,
kasihan dirinya disalahin terus. Ya. Lalu regresi ini lebih ke arah anak-anak ya. Terus reaksi formasi ini berperilaku bohong ya. Jadi kenyataannya dia sakit, dia membaik-baikkan dirinya padahal dia sakit. Isolasi, mengasingkan diri, undoing, betul-betul tidak melakukan apa-apa, diam aja ya. Turning aggressive juga seperti itu. Nah, yang bagus itu altruisme. Itu lebih ke arah kedewasaan ya. Jadi kedewasaan tidak terkait usia. Kedewasaan itu mental ya. Jadi mungkin nggak apa-apa deh saya di itu, mungkin ini pembelajaran buat saya, dan juga mungkin si Anu seperti itu lagi tertekan, ya udah deh, mungkin lain kali saya akan ngomong baik-baik. Nah, itu altruisme ya. Jadi sini yang bagus ini altruisme ya. Ternyata identifikasi juga bagus ya, with the aggressor ya. Intelektual bagus lagi, mikir ya. Biasanya orang cerdas seperti ini. Kalau avoidance itu nggak bagus, displacement nggak bagus. Lebih ke arah, kalau displacement tuh kalau marah lempar barang ya, marah kalau marah banting pintu, ini displacement nggak baik ya. Siapa tuh? Ada yang melayang nggak? Kalau lagi marah buku melayang gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Nah, di sini kita lihat apa sih kesehatan mental? Kesehatan mental itu ini yang gambar 3 itu. Merasa bahagia dan ceria ya, bukan dibuat-buat loh. Emang bahagia dan ceria dari dalam ya. Terus mampu mengelola stres dan emosi ya, dan berperan aktif dalam lingkungannya. Jadi harus berperan aktif ya, empati. Tahu jangan bahagia sendirian. Kalau bahagia sendirian gawat ya. Temannya lagi sedih, Anda senang-senang sendirian. Nggak boleh juga ya. Ya, oke, bertanggung jawab ya. Lanjut. Nah, ini cuma sekilas aja ya, nggak usah terlalu dalam ya. Jadi perkembangan dari psikososial seperti itu sampai Anda menjadi mature ya. Ini dari bayi sampai ke adult ya, nggak usah. Ini semuanya kan dipengaruhi ya, dipengaruhi dari hubungan di luar orang tua dan keluarga, serta sangat dipengaruhi oleh teman sebaya. Nah, ini makanya di usia remaja ini fase pertumbuhan psikososial dari fase lingkungan sangat mempengaruhi. Lingkungan yang baik ya, berteman dengan orang yang baik ya, itu juga mempengaruhi mental Anda ya. Jadi di sini ketika ada anak-anak ya, mungkin kalau dibaca ya, anak-anak kan disusuin sama orang tua ya. Nah, fase menyusui yang baik itu akan menimbulkan menghasilkan anak yang percaya ya, percaya diri, trust ya. Tapi kalau fase persusuan yang tidak baik, contohnya ibunya tidak menyusui dia ya, ataupun kalau disusuin ibunya sambil masak, anaknya nggak diperhatiin gitu loh, nggak dilihat mata anaknya gitu. Nanti anaknya jadi nggak percaya diri, mistrust, jadi gampang nggak percayaan sama orang ya. Ya, terus juga fase berikutnya ya toddler ini anak yang baru mulai jalan ya. Gak usah lah saya sebutkan ya, bingung juga dia. Lanjut. Nanti pada bingung. Oke, ini ritual ya, ritual dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengaktifkan ya bagian-bagian yang terpenting dari otak. Ya, ini ya kegiatannya, berwudu, sholat, berdoa, mengaji. Itu ternyata ritual itu, ini ada yang meneliti loh. Ini meneliti, kemarin saya ada pertemuan spiritual ya, itu ada meneliti memang ada kaitannya dengan perbaikan kognisi, afeksi, dan motorik. Ya, ternyata ada gerakan yang berulang, repetition, itu ternyata memperbaiki fungsi orang. Maka kita kenapa sih sholat berulang-ulang ya? Begitu ya gitu kan? Sholat. Kalau yang bilang bosan, aduh kenapa sih Muslim mesti sholat terus? Ternyata gerakan berulang-ulang itu berefek baik untuk motorik. Ada penelitian. Dan berefek baik untuk kemampuan menahan diri, afeksi. Sabar.
kapan marah, kapan tidak, seperti itu ya. Dan juga bagian kecerdasannya. Lanjut. Nah, masalah pada anak nih. Wah, ada nggak yang kayak gini nih? Nggak pede, ragu-ragu, merasa bersalah, terus inferioritas, merasa rendah diri, ya, merasa, oh saya mah nggak sama teman-teman saya, itu inferior loh, jadi merasa rendah, ya. Jadi beda sama nggak pede, nggak kepercayaan diri, ya. Nah, kalau seperti ini nih, berarti Anda boleh konsul lanjut sama saya. Ya, boleh kita bicarakan. Jangan sampai seperti ini, harus awareness ya. Oke, lanjut. Nah, ini ternyata hal-hal inner child ya, luka waktu di fase anak menjadi insecure, menjadi tidak awareness, ya ternyata ada inner child ya. Jadi nggak percaya diri, sering merasa bersalah ya. Inner child itu contohnya seperti ini. Waktu kecil teh sering tidak diperhatikan, contohnya sama orang tua, ya Anda merasa tidak diperhatikan, ataupun Anda minta beli apa, lalu tidak dibelikan tanpa alasan yang jelas, pokoknya enggak aja, enggak, udah enggak, gitu. Nah, anak akan terluka di situ, karena anak kan udah tahu sendiri ya tadi ya, area di prefrontal korteksnya belum sempurna, jadi memang harus menjelaskan dengan cara-cara tertentu ya. Ini membuat emosi enggak stabil ya dan insecure berlebihan. Mungkin jika ini ada pada Anda pernah terluka ya. Bisa diobati kok. Bisa. Ada betadinnya. Ya, lanjut. Nah, secara global ternyata depresi salah satu penyebab utama penyakit dan kecacatan di kalangan remaja. Ini enggak kaleng-kaleng loh, ini udah penelitian ya. Secara global itu diakui depresi. Cuma pada enggak ini kali ya, pada enggak ngeh ya. Saya ini depresi apa enggak? Nanti saya kasih tuh skalanya. Boleh dibilang ke Ustadz Nanda nanti. Kalau ada, lapor. Ada skala penilaian depresi ya. Jadi Anda bisa menilai diri Anda sendiri ya. Jujur tapi kalau mau diobati ya. Seperti itu. Lalu di samping salah satu penyebab ya otomatis akan menimbulkan kendaya ya di kalangan anak ini ya, anak remaja. Nah, itu kalau dari usia ya secara penelitian di usia 10 sampai 19 tahun di usia Anda banyak terjadi depresi ya. Lalu juga kondisinya akan memengaruhi lah ya aktivitas ya, menjadi kurang produktif ya, menjadi ya walaupun produktif juga kadang juga merasa tertekan juga ya. Oke, seimbang lah intinya ya. Banyak juga orang yang intelektualnya tinggi ternyata depresi ya, karena ada rasa tidak ingin disaingi ya, kurang self itunya, self lingkungan, jadi self sosialnya. Jadi di samping self awareness harus ada self sosial. Jadi kita tidak harus selalu nomor satu juga gitu seperti. Jadi keinginan nomor satu itu kadang membuat Anda tertekan di saat Anda mendapatkan saingan ya seperti itu. Lanjut. Nah ini yang saya sebutkan tadi. Nah, tuh penelitian ini 15 sampai 19 tahun. Punten ya sayangku, pasien dokter banyak banget yang kayak begini. Yang suka ngeberet-ngeberet tangan, yang suka ngikat-ngikat lehernya, banyak ya. Usianya seperti kalian ya, karena tidak segera awareness ya. Jadi ini kita harus memang meningkatkan, trik-trik tadi harus ditingkatkan ya. Nah, banyak ini ya kasus-kasusnya ya, 5 dari penyebab kematian anak dan remaja. Wah, nomor 3 tuh suicide itu ya. Oke, lanjut. Nah, ada korelasi loh terang dari spiritual dan kesehatan jiwa ya. Spiritual, nilai-nilai agama itu ada keterkaitan. Nah, ternyata dengan meditasi ya. Meditasi itu mungkin seperti ya lebih banyak muhasabah ya.
dirinya seperti apa, berzikir, sholat, membaca Al-Quran, tuh, lihat tuh otaknya tuh langsung nyetrum. Jadi langsung aktif ya, langsung diaktifkan. Jadi aliran listriknya langsung nyala ya. Ternyata seperti itu. Jadi jangan pernah mengeluh ketika Anda belajar ya. Ternyata orang yang belajar itu ada penelitian itu di akhir usianya itu jarang yang pikun. Jarang sekali ya. Demensia atau pikun itu biasanya terjadi pada orang yang mungkin kurang mengeksplor otaknya. Jadi kelistrikan otaknya nggak begitu jalan. Dan otak itu seperti pohon loh. Jadi ada tangkai-tangkai dan ranting-ranting otak yang siap menangkap sinyal-sinyal. Jadi semakin banyak belajar, tangkainya numbuh lagi, kayak diaktifkan gitu. Gitu. Allah membuat, Masya Allah. Ya, diaktifkan lagi sehingga terhindar dari kepikunan atau demensia ya. Nggak mau ya, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini penelitian lagi. Ini dengan EEG ya. Ternyata ini efek dari resuscitation. Jadi ngulang-ngulang baca Al-Qur'an itu ya pada human emission emosinya bagus loh ternyata ya. Jadi di EEG itu terlihat orang yang sering mengulang Al-Qur'an itu akan berakibat relaksasi. Nih, ini link dari jurnalnya ya kalau Anda mau lihat ya. 2018 penelitiannya ya. Jadi memang ada keakuratannya. Lanjut. Nah, seorang yang lancar membaca Al-Qur'an akan bersama para malaikat nih, hadis riwayat Muslim ya. Nah, yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Qur'an terbata-bata juga ada juga pahala. Jadi intinya dibaca gitu. Baca itu akan kebaikan dikatakan Allah itu memang betul-betul terbukti ya, secara sains terbukti ya. Nah, ini korelasinya beribadah, membaca Al-Qur'an akan memperbaiki kognisi. Anda akan cerdas. Kognisi terdiri dari bahasa. Nih, bingung kan? Bu dokter ngomong kognisi, kognisi itu apa gitu? Kognisi itu bahasa, atensi, imajinasi, persepsi, perencanaan, ya. Jadi semua itu bagian dari kognisi, ya, yang bisa membuat Anda cerdas seperti itu, ya. Lanjut. Nah, brain activity dari sholat. Nah, tuh Anda lihat tuh kegiatan sholat dengan sujud. Ternyata di EEG ya, EEG itu pemeriksaan otak loh. Itu meningkatkan gamma power. Gamma power itu baik untuk kelistrikan otak. Ya, tidur jadi nyenyak, ya. Sinyal-sinyal jalan dengan baik ya, itu gamma power. Dengan sholat ya, increases meningkatkan kognisi dan attention processing. Jadi orangnya jadi fokus ya, orang jadi fokus, jadi mudah konsen, jadi nggak terdistrak, nggak gampang kepecah perhatiannya, gitu seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada ayat Al-Qur'annya ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan hatinya akan tentram ya dengan mengingat Allah ya, seperti itu. Ada di surat Ar-Ra'd ayat 28 ya. Pada pinter ini semuanya ya. Kalau Bu Dokter mah nggak seberapa ilmu kayak begini. Ayo lanjut. Nah, ini gangguan jiwa ya. Gangguan jiwa itu adalah penyakit medis yang memiliki patologi gangguan di dalam saraf otak. Jadi gangguan jiwa itu gangguan otak. Adik-adik yang tercinta di sini, gangguan jiwa itu gangguan otak sayang, ya. Jadi penyakit otak itu kan organ ya. Jadi memang harus diobati ya. Dengan meditasi, zikir segala macam bisa. Dengan kalau udah parah ya udah berarti ke dokter Fitri kalau udah parah ya. Ada di mana-mana dan bisa mengenai siapa saja. Terjadi melalui suatu proses yang terjadi beberapa waktu sebelumnya, bisa cepat, bisa juga lambat. Apabila dideteksi dengan cepat akan lebih mudah diterapi.
nih self diagnosis no. Jadi jangan Anda mendiagnosis diri Anda sendiri. Sebaiknya konsultasi saja dulu, ya. Kalau self awareness, yes, ya. Jadi harus aware, ya, harus sadar, ya. Oh, ini saatnya saya konsul. Oh, ini saatnya saya harus relaksasi baca Al-Quran. Oh, ini saatnya saya sudah oke ini untuk maju ke depan kelas. Nah, seperti itu karena sudah tenang, nah, seperti itu. Dan tidak melakukan tes kesehatan jiwa dari sumber yang tidak kredibel, ya. Nggak usah, ya. Misalnya banyak tuh di Google ya yang nggak valid, ya. Nanti Anda akan timbul rasa cemas kalau nggak valid. Waduh, saya ternyata ini, saya ternyata itu, ya. Nggak perlu cepat-cepat mendiagnosa karena dokter saja butuh waktu lama untuk menegakkan diagnosa, ya. Karena tidak mudah untuk mendiagnosa. Tidak usah perlu banyak-banyak searching media sosial, ya, TikTok gitu kan. Jadi ini, ya. Jadi cemas sendiri, ya, dibanding-bandingkan dengan kondisi diri kita, ya. Oke. Ya, lanjut. Ini dari Kemenkes, ya. Nih, terstandar, ya, gerakan kelola stres, ya. Ini nih kayak begini nih. Bicarakan keluhan dengan seorang yang dapat dipercaya, melakukan kegiatan yang positif sesuai minat, ya, kembangkan hobi kalau punya hobi tertentu, tingkatkan ibadah, berpikir positif dan tenangkan pikiran dengan relaksasi, boleh dengan membaca atau apa aja yang Anda suka, ya, tapi positif, ya. Dan yang penting olahraga, makanan yang bergizi, ya, tetap nomor 1 itu, karena itu calon asam amino yang akan menjadi kelistrikan di otak, ya. Oke, lanjut. Kalau sudah lewat waktu bilang, ya, Pak Moderator, ya, Pak Ustadz. Ya, ini benefitnya kalau Anda self aware, apa sih keuntungannya? Itu akan memberikan Anda kemampuan untuk memahami apa yang Anda, kapan Anda inginkan, kapan Anda keinginan Anda atau kemauan Anda. Lebih bisa memahami seperti itu. Lalu bisa tahu nih apa hal-hal yang dapat mewujudkan kesehatan Anda secara dalam ataupun ke eksternal. Juga meningkatkan kemampuan Anda untuk mendesisi making, untuk menjadi memecahkan masalahnya, ya, harus bagaimana, dan juga akan menolong Anda untuk mengatur emosi, ya, juga bisa meningkatkan kekerabatan, ya, relationship Anda, dan juga memboost, ya, produktivitas, dan akan Anda menjadi lebih sukses lagi karena sudah aware, ya. Dan juga akan mewujudkan kemampuan Anda untuk mengalihkan pikiran negatif menjadi positif, ya. Oke, dan juga akan membuat Anda percaya diri, pastinya itu adalah benefit dari akhir dari self aware tadi. Oke, lanjut. Step-stepnya seperti ini, ya. Belajar dulu dong, ya, apa itu awareness. Lalu mulai, ya, mengontrol diri Anda, ya. Mulai memahami, ya, kapan kondisi yang membahayakan, kapan Anda harus ini, ya, melakukan sesuatu. Lalu terus belajar dan mengulangi perilaku self aware tadi, ya. Oke, lanjut. Hasil dari self aware ini self control, balance, orangnya tenang, ya, orangnya bisa memisahkan apa yang harus mendeterminasi, ya, segala sesuatu, ya. Terus confidence pasti, ya. Wah, pasti ada power lah, ya, karena ada rasa percaya diri tadi, ya. Oke, lanjut. Nah, ini nih, kapan nih konsultasi ke psikiater? Nih, tidak nyaman, cemas, sulit kendalikan emosi, ya, muncul keluhan fisik, hendaya. Hendaya itu yang tadinya bisa terus nggak bisa, itu hendaya namanya. Yang tadinya semangat sekolah jadi nggak semangat sekolah, ya, itu hendaya, ya. Yang tadinya banyak makan jadi kurang makan, ya.
sulit adaptasi, keluhan juga bisa dari kondisi medis atau obat-obatan. Lanjut. Lanjut. Ini nanti ke Ustadz Nanda aja. Lanjut. Ini yang terakhir ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kita, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi pelindung. Ya, jadi ketika kita memperbaiki diri, sehingga akan timbul rasa nyaman dan kepercayaan kepada Allah, ya, bahwa kepercayaan kepada manusia tidak akan menyelesaikan, ya, dan itu akan meningkatkan self awareness. Lanjut. Nah, sudah selesai ya. No health without mental health. Jadi memang harus sehat dulu ya jiwanya. Nanti fisiknya juga akan sehat deh. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ini ngomong sendirian ini. Biasanya langsung dengerin ini. Oke, ya lanjut. Ya, terima kasih kepada Dr. Zulfitriani yang telah memaparkan materinya ya mengenai self awareness ya, atau kesadaran diri. Ustadz mau tanya dulu nih kepada anak-anak Ustadz semuanya, gimana, sudah memahami belum apa itu self awareness ya? Mungkin kita semua butuh pemaparan materi mengenai itu ya. Nah, mungkin terakhir sebelum kita tutup, mungkin ada sesi tanya jawab, Dok ya? Ya, mangga. Nah, boleh ya. Ayo, monggo kepada siswa-siswa yang ingin bertanya atau mau konsultasi tentang kejiwaannya, boleh? Ya. Perkenalkan Boleh, diri. silakan. Perkenalkan diri, sebut namanya, kelas berapa, ya silakan ajukan pertanyaannya. Biar kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rufi. Saya dari SMP IT Tunas Ilmu Tanjung Pinang. Saya mau nanya, kenapa manusia tiba-tiba suka marah dan tiba-tiba suka nangis? Apa sih penyebabnya? Oh gitu. Nggak tahu ya. Ini pertanyaan diri sendiri atau buat orang lain ini? Untuk diri sendiri kali ya. Ya. Oh iya, jujur. Ya. Oke, apalagi dikumpulkan dulu 3. Oh, boleh. Ada lagi? Fari. Namanya siapa tadi? Rufi. Hah? Rufi. Oh, Rufi. Ya, yang lain kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Boleh. Oh, siapa lagi? 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Farisi. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi rasa insecure dan menumbuhkan rasa percaya diri. Oke. Ya, satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Dindara Syahs. Saya mau bertanya, gimana cara untuk menghilangkan rasa kangen yang berlebihan kepada seseorang? Waduh. Ya. Oke. Iya. Keren ini. Sudah terkumpul 3 pertanyaan ya. Ya. Boleh Dok, langsung dijawab satu persatu pertanyaan dari siswa kita. Wes, luar biasa ya. SMP IT Tunas Ilmu. Ya, Tunas Ilmu ya. Pertanyaannya 3 ya. Satu lagi. Oh, Dok, boleh tambah satu lagi, Dok? Oh, ada lagi? Mangga. Ada lagi. Siapa namanya? Boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Adinda Ayudia Azahra, SMP IT Tunas Ilmu, mau bertanya, bagaimana caranya mengendalikan emosi? Ya, terima kasih Anak ya. pertanyaannya. Ya. Sudah ya? Oke. Oke. Boleh dok langsung dijawab? Oke, langsung ya dijawab ya. Terima kasih adik-adik, anak-anak yang soleh dan solehah yang bertanya, itu artinya Anda ada attention ya. Sudah ada tadi poin yang bagus untuk self awareness ya. Jadi di sini tadi indikatornya kan ada attention ya, ada kepedulian dulu ya. Nah, di sini sudah ada kepedulian nih. Tinggal melangkah nih untuk kelanjutannya. Jadi pertanyaan pertama dari Rufi ya, kenapa sih kadang suka marah, kadang suka nangis gitu ya? Oke, ini saya akan mencoba memberikan jawaban. Rufi, Anda kan di usia sekitar 10-19 tahun bukan ya? Itu adalah usia dari puberitas. Jadi memang ya usia seperti Anda memang harus banyak nih diberikan terapi oleh psikiater, support seperti ini ya, seperti media-media ilmu seperti ini, karena memang pasti galau anak seusia Anda, pasti deh. Ustadz di sini juga dulu gitu kok. Sama aja ya, sekarang, itu ya. masa transisi. Nah, galau sampai sekarang katanya. Jadi fase galau atau fase transisi itu memang biasa ya terjadi. Iya. Jadi, nah itu dipengaruhi oleh hormon sayang. Jadi karena dipengaruhi hormon, puberitas, ada perkembangan dari hormon estrogen dan androgen, testosteron yang tadi ya, sehingga memang ada badai-badai itu. Badai estrogen ini biasanya baper. Nah, kalau yang wanita biasanya pas menstruasi tuh lagi estrogennya lagi menurun, ya itu senggol bacok itu biasanya tuh. Tapi itu adalah pengaruh hormonal, nggak masalah. Selagi Anda sadar, yang tadi aware dulu dong. Berarti Anda harus kenalan dulu sama diri Anda. Oh, berarti saya lagi mens ya. Oh, atau saya lagi masa remaja memang seperti ini. Ah, itu biasa. Berarti saya harus menekan dulu nih, ada di jalan tuh remnya gitu, bagian prefrontal korteknya harus diaktifkan ini. Berarti Anda harus banyak latihan pikiran positifnya ya. Misalnya, kenapa sih saya harus mudah sedih dengan hal seperti ini ya? Seharusnya ini merupakan suatu kebiasaan atau hal yang wajar seperti itu. Oh, wajarlah saya sedih karena ini pengaruh hormon. Lalu lakukanlah hal-hal positif. Memang harus dicari ya pengalihan isunya. Contoh, ambillah Al-Qur'an, baca, atau ke belakang tuh cuci piring. Banyak piring yang kotor tuh, daripada nangis-nangis terus gak ada habisnya kan. Apalagi nonton film Korea, waduh makin jadi deh tuh nangisnya ya. Itu di channel YouTube atau di mana film Korea, film apa, bisa nangis bombay, padahal akan mengeluarkan Anda dari realitas sebenarnya. Lebih baik Anda keluar dari situ, Anda lihat halaman, sapu, Anda lihat piring, cuci, lebih baik seperti itu akan membuat Anda menjadi tetap real ya, tetap berada pada posisi kenyataan. Karena kalau terlalu banyak memainkan perasaan, Anda akan lari ke posisi persepsinya akan turun. Jadi nanti bisa seperti fantasi ya, seperti itu, akan membahayakan ya. Oke Rufi, sudah terjelaskan? Nah, Rufi. Sudah. Sudah? Ya, oke. Sudah jelas ya? Nanti kalau nanya lagi sama Ustadz Nanda atau Ustadz Abdul ya. Oke, lanjut ya, pertanyaan dari Muhammad Salman. Muhammad Salman ya. Bagaimana sih ngatasin insecure, perasaan insecure biar bisa jadi pede gitu. Nah, ini perlu latihan nih. Ustadz di depan juga tuh latihan itu tuh, bisa jadi pede itu.
Jadi ada kan di sana tadi dibilang resusitasi ya. Ada aktivitas pengulangan. Jadi ketika kita melakukan hal tersebut itu secara berulang, itu akan membuat kita menjadi terpapar, artinya terbiasa, ya. Mungkin kamu insecure, contoh ketika maju ke depan, ya. Contoh ketika di depan ketika mau menyampaikan sesuatu. Jadi harus dilatih agar Anda menjadi pede. Jadi intinya adalah resusitasi, diulang-ulang terus ya. Seperti itu ya, biar bisa menjadi pede ya. Dan juga harus dicari juga apa yang membuat Anda insecure ya. Nah, biasanya ya yang membuat insecure itu mungkin dulu sering dimarahin ya gitu kan, atau ketika mau menyampaikan pendapat ya, oh iya. Iya, sehat ya. Waalaikumsalam. Jadi ketika menyampaikan pendapat sering dulu dibantah ya. Tapi nggak apa-apa, kita tidak usah menyalahkan masa lalu, tidak usah menyalahkan ini itu. Yang penting kita berubah saja dengan melakukan latihan ya. Oke, Muhammad Salman sudah bisa? Gimana, Fari? Muhammad Salman Terima Farizi. kasih. Makasih sudah. Oke. Lalu yang ketiga Dini ya, yang ketiga ya. Dinda. Oh Dinda, bagaimana sih menghilangkan Rasa rindu. rasa Rasa rindu kangen ya? yang berlebihan. Waduh, kangen ini maunya ketemu ya. Jadi rasa rindu itu suatu keinginan ya. Misalnya rindu kepada orang tua ya. Misalnya orang tuanya ada di mana gitu ya. Kangen, pengen ketemu. Ya sekarang kan ada banyak fasilitas ya. Bisa WA, bisa chatting ya. Kalau zaman Bu Dokter dulu mah rindu mah gitu ya, bikin surat. Kalau zaman sekarang mah malah banyak fasilitas ya. Bisa call ya, segala macam itu bisa ya. Kalau rindu mah wajar, artinya Anda ada keterikatan atau relationship atau suatu hal yang Anda senangi kepada personal tersebut. Itu hal yang wajar ya. Ya caranya memang harus dengan komunikasi ya. Karena tidak juga bisa memaksakan, harus bisa hadir. Bisa jadi karena jarak ya, waktu ya, seperti itu. Oke, Dinda. Semoga Dinda, tercerahkan Dinda ya. Iya. Jadi dia ayahnya jauh, Dinda. Nah iya, ayahnya jauh ya. Ya. Apa-apa, rindu itu berarti Anda mencintai, berarti Anda sayang dengan dia. Alhamdulillah. Karena rindu itu adalah suatu keterikatan ya. Oke. Lanjut siapa nih? Duduk yang terakhir tuh. Ani, siapa Ani ya? Adinda. Ini ya. Adinda. Yang terakhir. Adinda. Oh, yang terakhir. Adinda, bagaimana mengendalikan emosi? Nah, ini nih. Ini bagus ya. Karena banyak keceplosan, akhirnya timbul masalah. Ya, karena nggak bisa mengendalikan emosi. Ya, yang pertama ada namanya anger management atau emotion regulation. Jadi Anda bisa ketika Anda emosi tetap aware dulu ya. Anda sadar dulu posisi Anda saat itu Anda marah. Anda sadar dulu, saya sedang marah. Ya, ketika Anda sedang marah, lakukan take a breath. Ambil nafas dalam. Ya. Ambil nafas dalam boleh dengan cara 5 jari. Ya. Pertama, ambil nafas. Tahan, keluarkan. Ambil nafas, tahan, keluarkan. Seperti itu, ya. Sampai habis. Boleh. Take a breath dengan metode 5 jari. Lalu setelah itu Anda segera gunakan area prefrontal cortex Anda. Analisa. Ya. Baik nggak saya menyampaikan ini? Kalau nggak sempat Anda menggunakan area prefrontal cortex,
Anda harus lakukan space, ya, menjarak dengan sumber stres. Kalau misalnya sangat-sangat ingin meledak nih, karena kalau di dekat bisa nyekek misalnya, contoh, ya, Anda harus selamatkan mental Anda dengan memberikan jarak, ya. Duduk dulu, berzikir, boleh dengan cara berzikir ya, seperti itu ya. Nah, lalu setelah itu gunakan lagi areanya. Oh, kalau Anda bereaksi seperti ini, apakah itu akan baik? Informasinya apakah tersampaikan dengan baik? Contohnya Anda tidak suka buku Anda dipakai tanpa temannya minta izin, contohnya seperti itu ya. Kalau misalnya Anda marah, kenapa? Akhirnya yang didengar hanya kemarahan ya. Tapi kalau misalnya temannya diajak duduk bareng ya, ngobrol baik-baik ya, mungkin bisa pesannya tersampaikan seperti itu. Intinya pesan ya. Ya, bukan berarti nggak boleh marah, tapi terkendali seperti itu untuk hal-hal yang memang perlu dilakukan. Oke, sudah ya Adinda? Ada lagi? Gimana Adinda? Sudah? Sip. Mungkin sudah ya, sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sebelum kita akhiri Dok, boleh sampaikan pesan terakhir sebagai penutup ini untuk siswa kita nih, khususnya para remaja-remaja yang mungkin banyak sekali mengalami gangguan-gangguan kejiwaan ya. Ya boleh Dok, kasih nasihat terakhirnya Dok. Oke, terima kasih ya Ustadz Afdol sebagai moderator ya. Saya akan menyampaikan di sini kesimpulannya. Sebaiknya Anda lebih mengenal diri Anda sendiri. Berkenalanlah dengan diri Anda sebelum Anda berkenalan dengan orang lain. Ketika Anda mengenal diri Anda akan tahu bagaimana harus bersikap. Kapan Anda marah, kapan Anda menangis, kapan Anda kesal, sehingga Anda mendapatkan momen ya. Bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan ekspresi emosi kita, itu adalah alamiah ya, karena kita juga tidak boleh menekan ekspresi emosi tadi. Tapi ketika disampaikan kepada porsi yang sebaiknya, sebenarnya dan pas, itu akan membuat hasil yang lebih baik, akan memberikan benefit yang baik. Jadi kenalah dulu dengan diri sendiri ya. Selain itu juga akan meningkatkan kognisi Anda ya, untuk lebih aware terhadap lingkungan. Oke, terima kasih, mungkin seperti itu saja ya yang bisa Terima kasih Dr. Zulfitriani atas pemaparan materinya. Jadi intinya adalah self awareness-nya adalah kita mengenali diri kita sendiri ya sebelum kita untuk mengenal orang lain ya. Pertahanan diri ya, mengenal diri sendiri itu yang sangat penting untuk diri kita semua. Baik, Dr. Zulfitriani, kami ucapkan terima kasih banyak. Syukron jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Mungkin demikian pemaparan materi mengenai kesehatan mental kita ya, bersama dokter spesialis kejiwaan. Mungkin demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas perhatiannya ya semua. Semua dadah. Dadah. Mau ambil foto. Boleh foto dulu yuk. Foto dulu. Screenshot ya. Oke. Oke, sudah Dok. Oke. Terima kasih Bu Dokter. See you. Iya, sama-sama. See you. Dadah. Dan semua ke kamera. Close ya. Iya.